Informasi yang ditujukan kepada para viewers sekalian, dan kini tiba saatnya bagi kita untuk kembali pada sesi Q&A dengan narasumber kita Bapak Adi W. Gunawan. Kita akan membahas, dan beliau telah memaparkan, dan tadi sudah saya dahului itu bertanya-tanya kepada Pak Adi berkaitan dengan the awakened mind. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berkaitan dengan life hack dan juga mental health. Apalagi pada kondisi saat ini, pandemi belum berlalu, kondisi belum sepenuhnya normal, dan Anda perlu menjaga kesehatan mental Anda. Karena banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kebahagiaan itu hilang begitu saja, tercuri atau terampok oleh kondisi-kondisi yang ada, dan menyebabkan kita menjadi tidak bahagia atau cenderung wandering mind, pikiran yang berkelana kemana-mana. Nah, oleh karena itu kami fasilitasi bagi Anda semuanya untuk bertanya berkaitan dengan life hack, mental health, the awakened mind. Baik Bapak Adi, di sini sudah ada berbagai macam pertanyaan. Nanti di sini pertama dari Livia Ho, ini dari Singapura. Livia Ho, Pak Adi, bisa kita tahu di mana tempat pengukur gelombang otak apabila saya berminat? Gitu, Adi, silakan Adi. Saya sih sekarang sudah nggak menggunakan alat itu sih, sudah lama saya nggak pakai sih. Jadi saya mengembangkan yang lain. Tapi ada banyak orang kalau memang mau belajar ya bisa cari. Ada beberapa muridnya Anna West mengajar di Amerika. Salah satunya namanya Judith Penningston. Itu saja di awaken mind itu nanti akan muncul itu, ya. Cuma begini, kalau cuma sekedar diukur itu untuk apa gitu loh? Ya. Jadi saya mau diukur di tensi ya, terus di tensi untuk apa? Kalau rendah gimana? Kalau tinggi bagaimana? Jadi pastikan kalau itu dilakukan itu ada tujuan yang spesifik. Jadi tidak sia-sia begitu. Pak Adi, tadi pertanyaan sebenarnya mau ingin saya lanjutkan seperti itu. Mengetahui gelombang otak yang kita miliki adalah satu hal, tetapi tindak lanjut terhadap pengetahuan dari gelombang otak kita itu adalah lain hal yang perlu kita lakukan gitu. Karena ketika kita memperoleh raport itu, nah kemudian tindak lanjutnya apa ini gitu. Ya. Atau mungkin seperti saya dulu, jadi pada saat diukur oleh guru saya, Anna Wise, oh Adi, I can see your brain waves. I said, and what does it mean? It means you have brain. Bercanda ya. Ya. Kalau misalkan kondisi delta setelah diukur itu diketahui dengan menggunakan mind mirror itu, Pak Adi, apakah kondisinya itu akan selalu statis dalam kondisi delta atau dinamis bisa naik turun, Pak Adi? Ini dinamis, Bante. Jadi semua itu akan naik turun dia. Jadi dia tuh bisa tergantung kondisi pikiran seseorang, suasana hati itu akan mempengaruhi komposisi gelombang otak kita. Jadi yang dimaksud dengan kondisi kesadaran seseorang pada suatu saat adalah komposisi dari 4 gelombang otak ini. Jadi berapa betanya, alfanya, tetanya, deltanya. Itu yang akan menentukan kondisi kesadaran seseorang. Ya. Nah, kalau misalkan deltanya terlalu aktif, ya itu perlu dikurangi. Nah, saya kan waktu belajar sama Anna Wise tahun 2009 itu kan masih di tahap-tahap awal belajar dan praktik hipnoterapi, ilmu pikiran. Dari pengalaman saya, tetapi sekali lagi saya nggak bisa memastikan ini ya, karena saya nggak pernah mengukur secara langsung ya. Jadi pengalaman saya kalau orang-orang yang terlalu aktif deltanya, jadi dia bisa merasakan sesuatu, dia bisa scanning atau apa begitu, ya termasuk orang-orang yang katanya indigo ya, itu bisa diatur itu, jadi bisa disetel itu supaya dia nggak bisa terlalu peka. Nah itu setelannya itu ada di bawah sadarnya. Demikian Bante. Oh, jadi begitu ya, berkaitan dengan anak-anak yang indigo, ternyata bisa setel juga agar tidak terlalu aktif. Baik Pak Adi, terima kasih. Demikian Ibu Livia Ho berkaitan dengan penjelasan Pak Adi tentang alat untuk mengukur gelombang otak. Dan ini pertanyaan dari Siandri Octavia Indra Sotihotu, Pak Adi, mungkinkah menerapkan meditasi hingga mencapai apa yang disebut awakened mind untuk anak ADHD, attention deficit
hyperactivity disorder. Terima kasih banyak, Adi. Oke. Kalau ditanya apakah mungkin, jawabannya semua itu mungkin. Ya, ingat kita prinsipnya kan anicca, semua itu tidak kekal. Ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang mengalami attention deficit atau ADHD ya, itu biasanya mereka akan dikasih Ritalin, obat untuk membuat mereka tenang. Tapi Ritalin itu kan tidak bisa kita andalkan karena dia dari apa yang saya dengar ya, apa yang saya baca itu nanti paling anak itu setelah dikasih minum, dia akan tenang, setelah obatnya pengaruhnya selesai, anak itu akan balik lagi. Nah, saya kebetulan pernah belajar juga ke Amerika, di luar ini main Miro. Ini lain lagi Bante, jadi saya ini punya hobi banyak yang mahal sebenarnya. Setelah bisa, saya letakkan aja, ya, saya sudah ngerti, tapi saya nggak pakai begitu ya. Itu mesinnya jauh lebih mahal daripada main Mirror itu ya, itu mesinnya buatan Swiss itu. So saya belajar dengan salah satu pasangan suami istri guru terbaik di dunia ya. Itu kita bisa gini, setelah saya pulang dari sana, saya liburan ke Bali, kebetulan ada teman yang tahu saya datang dan dia kenalkan ke temannya, dan temannya punya anak yang mengalami ADHD seperti ini. Saya bilang, Pak Adi bisa nggak tolong? Ya oke lah, saya bilang, saya lagi getu ya, lagi senang-senangnya, ya sudahlah saya kerjain. Itu saya menggunakan yang namanya neurofeedback. Jadi kalau anak yang hiperaktif ya, itu kan fisiknya sangat aktif. Ingat, mind, body itu dua hal yang berbeda, tapi saling terhubung. Maka kalau dia hiperaktif, yang perlu kita buat rileks itu adalah tubuhnya dulu. Jadi kita nggak kasih obat, kita melatih otaknya di frekuensi tertentu. Ya, saya tidak akan masuk terlalu teknis ke sini. Intinya adalah kita melatih otaknya sehingga menghasilkan gelombang otak tertentu untuk wilayah otak tertentu. Dan itu nanti badannya seperti ini, kalau dikasih obat penenang gitu, badannya akan menjadi rileks dengan sendirinya. Kalau dia terlalu dilatih, overtrain di satu wilayah ini, nanti dia ngantuk saja dia. So, dilatih. Luar biasanya Bante, dalam sekitar 2 hari itu anak langsung tenang. Jadi yang tadinya kayak kitiran gitu, muter-muter, gak bisa diam, pegang sini, pegang sana, itu diam. Nah, setelah dia diam, fisiknya sudah kita, dalam tanda kutip kita atasi kondisinya, barulah kita mulai ngotak-ngatik pikirannya. Nah, kita latih lagi supaya fokusnya bagus, konsentrasinya bagus. Jadi itu ada hubungannya dengan ini. Biasanya ya anak-anak, dari apa yang saya baca ya, biasanya kalau mamanya pikirannya nggak tenang waktu hamil atau stres ya, itu akan mengakibatkan anak ini biasanya konsentrasinya agak sulit. Mengapa? Karena ini ada hubungannya dengan ini orbitofrontal cortex-nya yang di sini ya, di belakang mata ini. Yaitu ada wilayah otak yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan cepat, terus pengendalian diri, itu kurang optimal perkembangannya. Demikian Bante. Oh ya Pak Adi, di satu buku yang Pak Adi tulis itu angka usia 0 sampai 10 tahun itu kan usia-usia yang rawan untuk membentuk atau terjadinya memori traumatik Pak Adi. Ya. Itu bagaimana Pak Adi, bisa jelaskan? Karena kan Pak Adi tadi memberikan pemaparan berkaitan dengan ada hubungan antara seseorang yang hamil dengan hasil yang dari bayinya itu, dari anaknya itu. Oke. Jadi begini, kita kan punya 2 pikiran, sadar dan bawah sadar. Jadi kita manusia ini sebenarnya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Lebih tepatnya kita ini adalah robot dalam tanda kutip ya. Robot yang berjalan menggunakan program yang ada di bawah sadar. Inilah kita manusia ini. Dan program ini masuk sejak terjadinya pembuahan. Jadi apabila terjadi pembuahan, sejak adanya patik sandi, ya sudah ada kesadaran di situ. Pikiran bawah sadar aktif, tapi pikiran sadarnya belum aktif. Pikiran sadar baru akan aktif di usia kurang lebih 3 tahun. Dan dia akan berkembang semakin lama semakin kuat, sampai kira-kira usia 13 tahun dia sudah sangat kuat. Nah, sejak terjadinya kehamilan, sampai anak ini lahir, sampai kira-kira di usia 10 tahun, itu masa-masa yang benar-benar rawan. Kalau dia di dalam kandungan ibunya, apa yang ibunya pikirkan, rasakan, alami, lakukan, ucapkan, dengar, yang dilakukan pada ibunya, itu akan diserap oleh anaknya sebagai pengalamannya dia. Jadi anak itu akan melakukan copy paste terhadap pengalaman ibunya, ya, dan itu seolah-olah punyanya dia. Begitu anak ini lahir, maka apa yang diucapkan, dilakukan oleh lingkungannya, pengasuh utamanya termasuk ibunya ya, kepada si anak ini, itu langsung diserap sepenuhnya tanpa pernah dia bisa memfilter. Kenapa? Karena pikiran sadarnya belum ada. Nah, pengalaman-pengalaman traumatik atau
Bisa saja sesuatu ini tidak traumatik, tetapi karena pikiran anak yang masih begitu rentan, itu memberikan dia punya persepsi yang salah. Sehingga masuklah sebuah memori negatif dan itu diterima sebagai kebenaran oleh si anak. Jadi intinya, kalau itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak, itu menjadi kebenaran bagi si anak. Nah, sekarang apabila kalau anak masih kecil sering dibilang yang negatif, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak pinter, oh jelek lah, inilah itulah, maka karena dia nggak bisa memfilter ini semua, data itu masuk dengan sangat cepat di bawah sadarnya diterima, dia menerima ini sebagai kebenaran dan kebenaran ini yang termanifestasi dalam realita hidupnya dia. Sebaliknya, kalau ada anak yang katakanlah dia itu cacat misalkan, ada loh anak yang saya pernah ketemu itu anak yang katakanlah dia cacat, tapi orang tuanya memperlakukan dia itu seperti anak normal, mandiri, kerja sendiri, apa semua bisa. Dan karena dia dididik dengan cara begini, dia mandiri akhirnya. Ya, anak yang katakanlah nggak terlalu pintar, tapi orang tuanya bilang kamu pasti bisa. Kamu coba cari apa yang menjadi bidang keunggulan kamu. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu tuh ada pemain piano dari Korea namanya siapa? Hee Aili kalau nggak salah itu, yang tingginya cuma sekitar 1 meter berapa begitu, yang itu tangannya kayak cupit kepiting loh Bante, tahu nggak? Yang pintar main piano itu, itu kan anak yang mengalami autistik itu. Tetapi mamanya luar biasa, sangat percaya dia dan melatih dia dengan sungguh-sungguh sehingga dia bisa melakukan, dia main piano dengan sangat bagus. 2 tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu itu di American Got Talent, itu yang menang adalah seorang anak yang dalam tanda kutip cacat, anak yang autis, namanya Cody Lee. Dia nyanyi dan suaranya enaknya luar biasa. Nah, jadi kalau inputnya negatif, ya anak itu akan jadi negatif. Kalau inputnya positif, maka anak itu akan positif. Nah, mengapa masa rawan sampai 10 tahun? Karena di usia itu, pikiran sadar anak itu belum bisa bekerja secara optimal. Dia nggak bisa menyaring, memfilter informasi. Misalkan ini, ada yang bilang, kamu anak bodoh. Padahal dia pinter. Ya dia menerima sebagai kebenaran, saya bodoh. Maka itu jadi program. Tapi kalau dia misalkan tidak terlalu bagus, kita injeksi dengan kalimat-kalimat positif, dia berubah itu. Ya, dalam dunia pendidikan ada yang namanya efek Pygmalion effect. Jadi intinya adalah apabila seorang guru dia meyakini murid-muridnya adalah murid-murid yang pinter, maka itu akan termanifestasi dalam diri si murid. Karena gurunya memperlakukan muridnya beda. Sehingga kebaikan dalam diri murid ini akan keluar. Demikian Bante. Oh iya, baik Pak Adi. Pak Adi mengatakan sebagai bahwa jika di sekolah ada guru yang pintar kemudian mampu memperlakukan secara afektif, kognitif dan psikomotor pada anaknya itu agar lebih pintar peserta didiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda adalah guru pertama bagi anak-anak Anda ketika di rumah. Apalagi saat ini, masa pandemi, dan Anda hampir atau total 24 jam bersama anak-anak Anda. Hati-hati dalam memperlakukan, hati-hati dalam mengeluarkan ucapan, dan hati-hati jika ribut dengan suami atau istri. Benar. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di sini kita akan melanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari Renali, tolong diklik. Selamat malam Pak Adi, izin bertanya bagaimana menerapkan The Awakened Mind untuk orang depresi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah tingkatannya berbeda lagi Pak, depresi. Jadi gini teman-teman, Awakened Mind ini sekali lagi ya, Awakened Mind ini adalah sebuah kondisi kesadaran ya. Ini bisa kita capai dengan berlatih. Kondisi kesadaran ini bercirikan kalau kita punya 4 gelombang otak, beta, alfa, theta, delta, ya. Orang yang punya pola gelombang otak di awakened mind, gelombang betanya itu yang aktif dominan itu adalah gelombang low beta, gelombang yang bawah 12 sampai 25 itu. Biasanya kita hanya butuh yang 12 sampai 15 atau 20 lah, ya. Kemudian alfa, theta, delta. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat bagus sehingga kita bisa mengakses lewat pikiran sadar kita langsung masuk ke bawah sadar, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Nah, untuk orang-orang yang dalam kondisi yang tidak kondusif, misalnya lagi stres, lagi banyak masalah, atau depresi, maka depresinya harus dibereskan dulu. Entah ke dokter, ke psikiater, ke psikolog klinis, ya, atau ke hipnoterapis, silahkan. Oke, tapi kalau depresi saran saya ke psikolog klinis atau ke psikiater ya. Depresi jangan ke hipnoterapis, itu bukan couplingnya hipnoterapis itu. Nah, setelah dia sembuh, barulah kita
kalau dia mau, dia bisa berlatih meditasi sehingga dia bisa mencapai pola gelombang otak yang disebut dengan the awakened mind. Selama dia masih ada kendala, tidak dalam kondisi normalnya dia, maka tentu saja dia akan susah mencapai kondisi ini. Demikian, Bante. Ya, ya. Jadi obstacle untuk mencapai kondisi awakened mind itu harus dibereskan terlebih dahulu agar bisa secara berkesinambungan, kemudian teratur, melatih kondisi batinnya, katakanlah salah satunya dengan meditasi, kemudian hal itu bisa membuat batin kita itu bertumbuh. Betul, sangat setuju, Bante. Ya, paling tidak atau begini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa bayangkan dulu saja. Jika 46,9% wandering mind ini nggak ada, bayangkan saja dulu. Apa yang Anda rasakan? Kalau misalkan nggak ada kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kemudian pikiran berkelana, kemudian berhamburan kemana-mana. Kalau ini nggak ada, bagaimana kehidupan Anda? Bayangkan dulu saja. Nah, ketika terbayangkan, wah betapa indahnya, betapa nyamannya, betapa tenangnya kehidupan ini. Nah, dari bayangan itu Anda bisa ke-trigger itu. Untuk mendorong diri sendiri mulai berlatih secara bertahap dan berkesinambungan. Karena yang merasakan pertama kali ketika 46,9% pikiran yang wandering berkelana kemana-mana ini nggak ada, yang merasakan happy pertama kali adalah diri Anda. Benar. Sangat benar, Bante. Ya, jadi begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, silakan. Namo Buddhaya, Pak Adi. Pak Adi, kenapa kalau kita rutin meditasi jadi sering terbangun waktu kita tidur? Ini ada fenomena temuan dari Titik Meliowati. Pada saat kita absen tidak meditasi atau bolong meditasinya beberapa hari, jadi pulas lagi. Ini temuannya seperti itu, Pak Adi. Kalau saya malah kebalikan ya. Kalau meditasinya kencang, tidurnya enak loh, lelap loh. Ya. Ada kemungkinan, ya. Tapi saya nggak tahu. Kalau saya, kalau meditasinya kencang, tidurnya lelap banget, enak banget itu. Ada kemungkinan begini. Saya ingat betul yang saya alami ini. Ini guru saya Anawes nakal, beliau tidak beritahu saya. Jadi waktu saya kan dituntun oleh beliau ya. Jadi itu saya dituntun, duduk di kursinya, recliningnya enak banget, dikasih lagu slow. Kemudian beliau pelan-pelan menuntun saya untuk masuk kondisi meditatif. Dituntun, enak banget. Itu Bante, itu adalah kondisi terdalam yang saya pernah masuki sampai saat ini. Ya, paling dalam. Dan itu semua pakai mesin diukurin. Saya masuk kondisi yang jadi diukur pakai GSR meter itu, galvanic skin resistance meter ya. Jadi di set di baseline-nya di angka dari kan 0 sampai 50 tuh. Jadi di angka 25. Kalau saya tegang dia naik 26, 27, 28, 30 dan seterusnya. Begitu saya relax dia turun dari 25, 23, 22, 21 dan seterusnya. Itu saya dituntun Bante, saya merasakan saya turun enak banget. Itu sampai ternyata skalanya setengah. Begitu dalamnya saya, dan itu cuma sekitar 15 menit saya di dalam. Setelah selesai, badan saya segar, enak ya. Dan saya nggak dikasih tahu apa-apa, saya happy saja, enak, saya pulang. Malamnya saya nggak bisa tidur, sampai jam 3 pagi. Setelah itu, besoknya itu kan, jam 3, saya bangun pagi, kemudian saya ketemu beliau lagi, saya tanya, kenapa saya nggak bisa tidur? Dia bilang, oh iya, sorry, saya lupa kasih tahu. Dia bilang, kalau Anda masuk kondisi yang sangat dalam, kondisi meditatif atau relaksasi yang sangat dalam, 1 jam saja Anda di kedalaman ini, itu setara Anda tidur normal 8 jam. Ya, dia bilang 1 jam saja Anda di dalam, Anda saat ini setara dengan 8 jam. Ya, dan saya bilang gini, loh, kalau begitu mah, saya tiap hari cukup begini aja 2 jam. Jadi saya nggak usah tidur, saya bilang begitu. Dia bilang nggak boleh. Badanmu butuh waktu istirahat yang alamiah. Jangan dipaksa, nggak boleh. Tapi ada orang di Inggris, salah satu yang dia tahu ya,
karena mengerjakan disertasi PhD-nya waktunya sangat singkat, sehingga tidurnya sehari cuma 2 jam, dan setiap hari selama 3 bulan dia menggunakan pendekatan teknik ini. Jadi dia deep 1-2 jam, bangun, kerjakan disertasi selama 3 bulan. Tapi setelah itu dia bilang nggak boleh lanjut, sudah harus kembali ke tidur normal. Nah, menjawab pertanyaannya Ibu, ya, kalau saya rajin meditasi, tidur saya makin lelap, ya. Tapi ada kemungkinan karena Ibu meditasinya sangat dalam, enak, rileks, sehingga badan Ibu seperti baterai itu sudah dicas. Nah, kalau sudah dicas, tidurnya biasa susah lelap itu. Kenapa? Karena badannya sudah terlalu segar. Ada kemungkinan itu, ada kemungkinan. Tapi saya nggak tahu pasti. Demikian, Bante. Ya, ya, ya. Semuanya terjawab secara komprehensif oleh Pak Adi, jadi saya tidak perlu menanyakan lagi. Ngaruh nggak Pak itu bagian kondisi kesehatan fisik gitu? Karena kan kalau sudah kondisi deep, kemudian 15 menit saja atau 1 jam itu mewakili atau berbanding lurus 8 jam kita tidur, wow. Dan itu apakah nanti menimbulkan efek samping bagi badan kita secara alamiah untuk waktu tidur gitu. Itu sudah dijelaskan Pak Adi. Terima kasih Adi. Kemudian pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Adi dari Rahmat Adi Warga. Sejalan penambahan usia, fenomena umum seseorang sering kesulitan mengingat. Apakah itu juga akibat kondisi alpha blocking? Apakah bisa dilatih untuk meminimalisir? Kalau sampai efek samping yang paling berat adalah pikun. Oke, demensia itu biasanya ya. Jadi gini, ini banyak orang yang punya belief yang salah, kepercayaan yang negatif ya. Bahkan ada ini teman saya profesor, beliau bilang begini, dengan serius bilang begini, ya memang saya ini sudah, umurnya padahal baru sekitar 60 lah ya, sebentar, ya 60 lah kira-kira. Jadi dia bilang gini, ya mau bagaimana nggak lupa, sekarang kan sudah umur 60, kan sudah profesor. Profesor memang biasanya suka lupa. Saya bilang, lupa hati-hati loh Pak, Bapak omong begitu itu belief loh, hati-hati loh. Ya, nah, apakah orang semakin tua itu kemampuan berpikirnya semakin menurun? Tidak ada hubungannya. Oke, ada satu komunitas ya, komunitas biarawati, Sister Schools of Notre Dame itu. Jadi mereka ada kontrak kerjasama dengan universitas. Jadi begini, di biara ini tinggallah 2 kelompok biarawati, ya nun ya, suster itu. Yang satu adalah scholar, tipe intelektual, pengajar, mereka itu buat paper, diskusi, ngajar lah. Yang satu lagi itu yang bagian untuk memelihara dan mendukung keberlangsungan kehidupan di biara itu. Jadi bagian bersih-bersih, menyiapkan makanan, masak, dan segala macam. Yang terjadi adalah biarawati yang aktif, yang scholar ini, intelektual ini aktif menulis paper, berdebat, diskusi, mengajar, menjawab teka-teki silang, itu mereka hidup rata-rata sampai usia minimal 95 tahun. Bahkan ada yang sampai 105. 100 tahun itu banyak. Yang lebih luar biasa lagi, sampai usia 95-100 itu, mereka enggak kedar-kedar tangannya, enggak jadi pikun, demensia, ya, tidak Parkinson, tidak Alzheimer, tidak. Mereka itu very sharp, pikirannya tetap tajam sampai mereka meninggal. Dan ini mereka kerjasama dengan sebuah universitas, mereka sudah tanda tangan semua papernya itu. Begitu ada yang dari golongan scholar ini yang meninggal, biarawati ini, maka akan diberitahu ke university ini, mereka akan datang, ya. Kemudian ini ya dibawa ke rumah sakit tentunya, itu akan diambil otaknya, dikeluarkan, disimpan dulu. Sampai nanti kalau ada 100 otak, itu baru nanti dimulai risetnya. Apa yang terjadi dengan mereka ini? Kok bisa sampai tua ini tetap tajam pikirannya, jernih, ya daya ingatnya sangat kuat. Sementara yang biarawati yang kerjanya hanya untuk mendukung keberlangsungan ini biara ini, bagian bersih-bersih, bagian cuci-cuci, masak, dan segala macam, itu umur 50 banyak yang mulai pikun. Banyak. Ya. Mengapa? Karena pikiran manusia itu tidak sejalan dengan tubuh fisik. Itu beda. Tubuh fisik itu bisa saja karena usia itu makin lama semakin berkurang kekuatannya. Tapi pikiran yang dilatih dengan sungguh-sungguh, meditasi salah satu, salah duanya adalah kita perlu rutin berpikir. Ya, berpikir itu berarti membaca buku-buku positif, diskusi, ikut seminar, ya acara kayak seperti malam ini atau acara yang diselenggarakan oleh Test of Truth sangat bagus ya.
kita mendengar uraian dari pakar-pakar atau narasumber yang benar-benar kompeten di bidangnya, itu melatih otot-otot nalar kita, logika kita. Nah, semakin itu dilatih, dia semakin kuat. Saya pernah jumpa salah satu murid saya, bukan satu, beberapa ya, hipnoterapis, mereka tanya saya, selalu. Saya bilang, kalau saya mengajar Anda ya, Anda jangan percaya omongan saya loh. Anda harus bisa mendebat saya, jangan percaya omongan saya. Jadi kalau saya bilang ini begini, 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 Anda harus tanya, itu statementnya siapa? Dari bukunya siapa? Nah, setiap kali mereka tanya saya di kelas, ini buku, ini statement dari mana? Oh, ini statement dari yang namanya ini ada di bukunya di sini. Saya bisa ingat, Bante, bukunya yang mana, di halaman berapa tuh saya bisa ingat. Nah, kenapa? Karena itu dipakai. Ya, tetapi ada tetapinya. Ada temuan juga para eksekutif, top eksekutif dari Fortune 500 ya. Jadi perusahaan yang gede lah di Amerika itu. Itu mereka begitu pensiun itu orang yang IQ-nya 145, 150, pinter-pinter banget. Begitu mereka pensiun tidak lagi kerja, dalam waktu 3 bulan, itu IQ mereka drop bisa sampai 30 poin. Karena tidak dipakai. Jadi, kalau yang urusan sama otak, use it or lose it. Dipakai atau kita hilang kemampuannya. Ya demikian, Bante. Wow, ternyata hati-hati dengan belief ya. Kita tidak bisa mengkomparasikan antara mind and body, antara badan dengan pikiran. Kalau badan mengalami penuaan terus-menerus, kondisi pikiran ini ternyata masih bisa dijaga kebugarannya, bagian pikiran. Benar sekali, Bante. Meditasi salah satu yang sangat bagus. Dan saya langsung terefleksikan tuh Pak Adi kepada 2 guru kami, yaitu Bante Kartik Daromatera 90 tahun. Wow. Kemudian satu lagi adalah Bante Jayamedo Tera 80 tahun. Dan wow, masih tajam. Luar biasa. Masih tajam. Saya terakhir kali jumpa Bante Jayamedo 2 bulan yang lalu sepertinya, Bante ya. Bertemu di Dhamma Jaya ya. Wah, itu Bante Jayamedo kalau bicara tuh masih berapi-api dan daya ingatnya, nalarnya bagus banget. Jadi umur itu fisik tidak harus membuat, kalau fisik tambah tua tidak berarti kemampuan berpikir kita drop, itu enggak. Satu contoh yang sangat-sangat jelas itu adalah kalau kita melihat Stephen Hawking. Ilmuwan besar, orang bisa mengatakan dia itu juga sama hebatnya seperti Einstein gitu ya. Jadi Stephen Hawking itu kan dia sakit fisiknya, itu benar nggak? Dia sampai duduk di kursi roda, tubuhnya makin mengkeret, makin mengkecil begitu ya. Tetapi kemampuan berpikirnya tidak pernah bisa turun, luar biasa. Ya, itu contoh bagaimana kondisi fisik ini betul bisa drop fisiknya kita, tetapi otak kita kalau terus dipakai tidak akan bisa drop. Justru semakin tajam dia. Ya. Dan saya juga ingat itu berkaitan dengan yang disampaikan Cik Christine ketika belajar dengan Pak Adi. Pak Adi itu katanya, kalau belajar atau kalau ngajar itu pasti ingat sumber-sumber bukunya di mana, penulisnya siapa, teorinya apa, itu pasti ingat, tajam sekali. Oh iya, gitu. Iya. Oh ternyata memang terbukti sampai saat ini Pak Adi masih tetap tajam. Kemudian ketika memberikan pemaparan dan ulasan itu benar-benar seperti menekankan dan persuasif sekali. Terima kasih, Bante. Oke, jadi Bapak Ibu, dan ada satu hal yang mungkin di luar dari topik. Tadi kalau misalkan Pak Adi mengatakan diskusi, kemudian belajar literatur, journaling, menulis paper, menulis artikel, menulis jurnal, kemudian berdebat gitu. Wah, saya langsung meng-highlight nih, berdebat. Sepertinya bisa juga untuk menjaga pikiran bagi para perumah tangga suami dan istri melakukan debat di rumah. Oh bisa, Bante, bisa. Itu ada debat itu sangat bagus. Ya, berdebat itu adalah sesuatu kegiatan yang sangat konstruktif apabila dilakukan dengan cara yang benar dan tepat. Berdebat itu harus ada dalam posisi sejajar dan setiap pihak itu masing-masing mendapat kesempatan berbicara yang sama. Ya, tidak boleh si A bicara, si B nggak dikasih kesempatan, tidak boleh. Jadi posisinya adalah sebagai partner sejajar, tidak bisa atasan dan bawahan atau majikan dengan hamba, itu nggak bisa. Dan kemudian yang sering kali orang kalau berdebat itu tidak dewasa. Mereka berdebat, seharusnya kalau kita debat itu kan ide.
argumentasinya harus kuat dan kita mendebat sebuah pemikiran, sebuah pendapat, sebuah ide. Kebanyakan orang kalau kita mendebat ide atau pemikirannya, dia merasa kita menyerang pribadinya dia. Padahal tidak. Ya, jadi kalau narasi kita lawan dengan narasi, itu sesuatu yang sehat gitu loh. Masalahnya orang begitu sudah mulai terpojok, dia merasa dirinya yang diserang, maka dia mulai playing victim atau dia akhirnya menyerang pribadi si orang itu, si lawan bicaranya. Nah, itu kan namanya argumentum ad hominem itu. Itu nggak dibenarkan itu. Iya, iya Wadi, berkaitan dengan hal itu. Dan memang tak kenapa ya kalau berdebat itu kadangkala langsung baper gitu, karena merasa personalnya diserang gitu. Padahal kita adalah teman berdebat, itu adalah lawan berpikir. Benar. Jadi itu dibutuhkan kedewasaan, Bante. Seringkali ini orang tidak dewasa. Yang harusnya terjadi adalah sebuah ide, misalkan ini. Kalau misalkan saya tanya Bante, Bante, kalau menurut Bante ini bagaimana? Oh, Bante bilang, wah ini kalau menurut saya, misalnya maksudnya menurut Bante, ini nggak bagus. Nah, yang dibilang kan, yang nggak bagus kan idenya kan. Tapi kalau orang tidak dewasa secara sikap, waduh, ini Bante menyerang saya ini. Karena dia apa? Nah, kembali lagi kalau dari konsep Dhamma, dia melekat kepada objek atau ide ini. Dia merasa ide ini adalah dia. Jadi dia menggunakan konsep atanya kan, bahwa ini ideku. Berarti kalau Anda menyerang ide ini, Anda menyerang aku si pemilik ide. Padahal akunya kan tidak ada, harusnya begitu. Demikian, Bante. Jadi terdistorsi dengan adanya aku, ini ideku, ini milikku, dan ide itu adalah aku. Ketika ide itu dipatahkan dengan argumentasi yang jauh lebih logis, lebih rasional, dan lebih ada argumen banyaknya gitu, kemudian aku diserang, aku dijatuhkan, aku ditolak. Padahal itu ide yang dikeluarkan oleh dirinya, tidak langsung akhirnya marah, baper, akhirnya apa siwa-siwaan biasanya.